Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel dari Prodi Bisnis Digital bersama kedua teman saya Risma Melati dan Niken Namda dari Agroteknologi ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang takwa. Definisi takwa. Kata takwa berasal dari wikoyatan. Struktur penyusunannya adalah huruf wa, kof, dan ya. Dibaca wako dengan arti menjaga dan menutupi sesuatu dari bahaya. Bila kata ini digunakan berdasarkan kaitannya dengan Allah, ittaqullah, maka makna takwa adalah melindungi diri dari azabnya dan hukumannya. Hal ini senada dengan pendapat Said Tantawi yang menjelaskan bahwa takwa secara bahasa berarti melindungi dan menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan menyakiti. Kualifikasi takwa dalam Al-Quran. 1. Takwa sebagai refleksi dari iman, Islam, dan ihsan. Menurut Yunahar Ilyas, bila ajaran Islam dibagi menjadi iman, Islam, dan ihsan, maka pada hakikatnya takwa adalah integralisasi ketiga dimensi tersebut. Iman adalah gabungan dari kepercayaan, rasa takut atau khauf, dan harap atau arroja. Sedangkan rasa takut adalah substansi dari takwa. Rasa takut yang disertai dengan harap tersebut menjadi landasan seorang muslim untuk senantiasa bertauhid dan meninggalkan syirik. Inilah yang menjadi acuan seseorang untuk menjalankan agamanya sehingga ia disebut muslim. Dan bila keislaman itu dilakukan secara konsisten, maka timbullah ihsan dalam diri muslim tersebut. Dengan demikian, seseorang dikatakan bertakwa apabila ia telah beriman atau percaya dengan segenap rasa takut dan harap yang terus-menerus berkesinambungan hingga akhirnya terpatri dalam dirinya dan menjadi sebuah kebiasaan. Kualifikasi takwa dalam Al-Quran yang kedua adalah takwa dalam arti takut serta waspada. Takwa kepada Allah mengisyaratkan akan besarnya azab dan hukuman Allah bagi siapapun yang mengingkarinya. Jika tidak, maka tidak mungkin ketakwaan tersebut mempengaruhi seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap kekuasaan Allah. Karena perintah untuk takut kepada Allah selalu muncul setelah adanya perintah untuk melakukan sesuatu ketetapan, ini menjadi penegasan terhadap perintah tersebut agar benar-benar dilakukan, untuk menutup kemungkinan manusia menyimpang dari perintah Allah. Malahan, tak jarang perintah itu disertai dengan ancaman akan sebuah azab yang berat, baik langsung ataupun tidak langsung. Ini mengindikasikan perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa waspada dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, agar tidak bertentangan dengan syariatnya. Lalu yang ketiga, takwa dalam arti furqan atau pembeda. Diciptakan sebagai manusia yang menjalankan misi dari Allah sebagai pengelola bumi, manusia kerap dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup. Bila mengamati dari ayat-ayat Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sekian banyak pilihan-pilihan tersebut terklasifikasi ke dalam dua golongan, yaitu hak, benar, dan batil, salah. Allah telah mengisyaratkan dengan jelas kepada manusia bahwa apa saja yang diperbolehkan Allah, itulah yang disebut hak, dan apa saja yang menjadi larangannya adalah batil. Walaupun terkadang kedua hal tersebut menjadi samar di mata manusia, namun dengan berpegang kepada petunjuk Allah berupa Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad dan penjelasan pada para ulama, manusia akan mampu mengetahui kebenaran. Itulah pentingnya manusia mencari tahu kebenaran dengan sarana yang telah diberikan Allah melalui akal. Kualifikasi takwa dalam Al-Quran yang keempat yaitu takwa dalam arti tunduk dan patuh. Takwa memiliki makna filosofis yang dalam, seperti yang dikatakan Tabatabai, bahwa dalam jiwa seseorang terdapat dua potensi, yaitu potensi berbuat baik dan potensi berbuat jahat, yang keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu waktu. Maka manusia yang bertakwa adalah manusia yang mampu mengembangkan potensi kebaikan atau ketaatan patuh yang ada dalam dirinya dengan cara berbuat ihsan dan meredam potensi buruknya. Hal ini menjelaskan bahwa sekedar patuh saja tidak cukup untuk menempatkan manusia ke dalam derajat takwa yang sesungguhnya. Manusia bertakwa haruslah manusia yang produktif dalam kebaikan, sehingga kebaikan itu bukan hanya dirasakan untuk dirinya sendiri, namun juga untuk sekitarnya. Kemudian selanjutnya, tujuan atau manfaat takwa. Yang pertama yaitu mendapatkan sikap furqan, yaitu sikap tegas membedakan antara yang hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram,
serta terpuji dan tercela. Yang kedua yaitu mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Yang keempat, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Yang keenam, menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin menunaikan ibadah, baik itu sunnah maupun wajib. Yang kedua, selalu menolong sesama manusia yang berkekurangan. Yang ketiga, selalu menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dan mengerjakan amalan-amalan yang dicintai Allah. Yang kelima, sabar dalam menghadapi kesusahan, penderitaan, dan cobaan dalam hidup.